Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, itu termasuk bid'ah. Kita akui itu amalan bid'ah, namun bid'ahnya al-hasanah, bukan sesat, bukan tercela, tapi bid'ahnya baik. Kenapa baik? Karena tadi kita isinya, kita isi amalan tadi dengan apa? Baca ayat Al-Quran, kita baca dzikrullah yang kita niatkan tadi. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita, seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, teman, kaum muslimin dan muslimat umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi muhkami kitabi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, para orang tua, para sesepuh, terutama segenap pengurus DKM Masjid Jami'at Taqwa, Bapak Haji Muhammad Yunus beserta pengurus yang lainnya, Bapak Ketua RW 012 Pak Haji Mulyadi, para guru-guru kita yang ada di kanan maupun kiri saya, di depan saya semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini suyugianya kita taklim dalam rangka kita ikut serta dalam memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita memperingati sekedar kita membaca riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan jamaah, yang pertama, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala ditanya tentang apa? Tentang bagaimana memperingati hukumnya maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, huwa minal bid'il hasanatil lati yutabu 'alaiha sahibuha. Tuan Syekh, bagaimana hukumnya orang memperingati maulid, di dalamnya membaca riwayat-riwayat maulidnya Nabi kita seperti tadi dibacakan. Beliau menjawab, huwa, mengamalkan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal bid'il hasanah, termasuk dari bid'ah hasanah. Kenapa disebut dengan bid'ah? Karena pada masa Nabi, pada masa sahabat, itu tidak dilakukan amalan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
melihat amalan dalam maulid itu diisi dengan membaca Al-Quran. Tadi kita sudah bacakan beberapa surat-surat dan ayat Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah. Kita sudah belajar bagaimana keutamaan fadilah orang yang membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas yang dikenal disebut dengan surat Qul-Hu. Dilanjutkan dengan membaca 2 surat yang disebut dengan surat Al-Mu'awwidhatain. Mestinya malam ini kita membahas tentang 2 surat yang dijadikan sebagai kita berlindung kepada Allah, yang disebut dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Kita baca tadi. Lalu dilanjutkan dengan apa? Membaca sebagian dari surat Al-Baqarah, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dilanjutkan dengan ayat 255 yang kita sebut dengan ayat kursi. Dilanjutkan dengan 2 ayat akhir dari Al-Baqarah. Itu semua membawa manfaat dan keutamaan ketika kita membacanya. Lalu dibacakan tadi riwayat maulidnya Nabi, teman kita nggak paham. Ya, dengan membaca maulidnya Ad-Dibai. Yang penting mah kita ngikutin aja, udah dengerin. Diisi amalan dalam maulid itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, itu termasuk bid'ah. Kita akui itu amalan bid'ah. Namun bid'ahnya al-hasanah. Bukan sesat, bukan tercela, tapi bid'ahnya baik. Kenapa baik? Karena tadi kita isinya. Kita isi amalan tadi dengan apa? Baca ayat Al-Quran. Kita baca dzikrullah. Yang kita niatkan tadi. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita, seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, teman, kaum muslimin dan muslimat umumnya. Karena amalan itu diisi dengan hal-hal yang baik, maka disebut dengan al-hasanah. Walaupun begini, Pak, walaupun enggak rame-rame kita, enggak seperti sebelum-sebelumnya atau di mana-mana, enggak. Kita hanya sederhana. Tapi di sisi Allah ini tidak disebut dengan sederhana. Allati yuthabu 'alaiha sahibuha, maka akan diberi pahala bagi orang yang melaksanakan amalan maulid ini, yang tadi isinya kita baca sebagian surah, kita baca sebagian ayat-ayat Al-Quran dan riwayat maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pahalanya besar di sisi Allah. Kenapa? Di dalamnya ada pengagungan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in bertemu dengan sahabat sejumlah 100 sahabat nih, Imam Hasan Al-Basri,
orang tuanya sebagai pelayan dari salah seorang sahabat Nabi, di mana sahabat ini tukang tulis. Ya, tukang tulis apa? Wahyu, sekretaris wahyu. Orang tua dari Syekh Hasan Basri melayani itu sahabat tadi. Ketemu dengan 100 sahabat. Sahabat itu merupakan generasi terbaik kedua setelah generasi di mana Nabi kita Muhammad SAW ada di dalamnya. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, Lawadittu wadittu law kana li mitlu jabali Uhudin dahaban. Aku kepingin, aku pengen kalau aku punya emas sebesar seberat gunung Uhud. Bapak dan jamaah yang udah umroh, yang udah haji, gunung terbesar yang ada di kota Madinah namanya Gunung Uhud. Kata Imam Al-Hasanul Basri, kalau aku punya emas beratnya, besarnya kayak gunung apa itu? Uhud. Kayak apa besarnya itu gunung Uhud? Beratnya juga kayak apa? Anfaqtuhu, aku akan nafkahkan, aku jadikan sebagai ongkos. Untuk apa? Liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang membaca riwayat maulid. Coba, Pak. Seorang ulama besar, seorang tabi'in sampai seperti itu. Kalau aku punya emas, bukan sekedar emas, beratnya, besarnya kayak gunung Uhud, aku akan belanjakan sebagai ongkos, sebagai biaya untuk dibacakannya riwayat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jadi tidak salah, Pak, kalau di mana-mana dalam rangka memperingati maulid kadang-kadang dibentuk satu panitia, lalu panitianya itu minta datuh ya pada masyarakat. Tidak salah. Itu enggak seberapa bagaimana Imam Hasan Basri kalau punya emas seberat gunung Uhud, saya bakal jadikan biaya tuh untuk dalam rangka amalan memperingati membaca riwayatnya maulid. Jadi artinya bagaimana? Ayo kita pertahankan ya maulid ini, walaupun di sana sini banyak yang menentangnya, tapi tidak menjadi satu hadangan bagi kita. Terus di mana-mana bukan karena bulan Rabiul Awal aja, bukan bulan Rabiul Awal juga ada acara-acara kita baca maulid. Kita baca maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya dengan acara yang sebegini adanya, mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita. Manfaat bagi kita, manfaat yang barangkali tadi sudah diberitakan, disampaikan. Selesainya kita ditutup dengan doa, disiapkan sudah. Apa tadi, Pak? Ya, disiapkan untuk mengisi perut. Mengisi perut. Saya yakin mungkin dari rumah ada yang belum apa? Belum makan. Kebetulan banget. Ada biaya tuh di dalamnya.
Ada biaya tuh di dalamnya. Bahkan kata Imam Al-Yafi'i Al-Yamani, man hayya atau aman, siapa yang nyiapin, menyajikan makanan, wa jama'a ikhwanan, dikumpulin saudara-saudaranya, dan seterusnya, maka orang tersebut nanti akan bersama dengan orang-orang yang solih, para syuhada, dan akan dimasukkan ke dalam surga yang namanya Jannatun Naim. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa sallallahu wa tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa la ilaha illa جلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى غاية جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ميتا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يباشر قلوبنا يا الله. اللهم قوي إيماننا، اللهم قوي إيماننا، اللهم قوي إيماننا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مستباها علينا فنتبع الهوى وكالحيوان تبعا لما جاء به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الرسول كريما لنا شفيعا علينا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا علينا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabwana ya karim ya Allah, wabwana ya karim ya Allah, wabwana ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya barijal ham ya kasibal wa ya maghfir wa yarham wa ya'dal bil bala ya Allah, wa ya'dal bil bala ya Allah ya Rahman, wa ya'dal bil bala ya Allah ya Rahim. Ibtalana ababal khair, ibtalana ababal khair, ibtalana ababal khair, wa ja'alna min ahlil khair. Rabbi da'wahum biha subhanakallah wa tahiyatum biha salam, wa akhiru damanil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal wa minkum taqabbal ya karim.